Buat kalian para klipper pemula dan ingin menghasilkan cuan dari menjadi klipper di luar negeri dengan dibayar dolar di contentreward.com, kalian wajib banget nonton video ini. Karena di sini saya akan membedah bagaimana cara joinnya, bagaimana cara melengkapi profil, bagaimana cara memilih campaign, bagaimana cara submit video, semuanya. Dan di sini saya akan membaginya menjadi 5 step penting buat kalian yang ingin bergabung menjadi klipper di Content Reward. So langsung saja buat teman-teman tertarik untuk menghasilkan cuan dari klipper yang dimana cuannya itu udah dolar dan CPM-nya itu tinggi banget. Langsung aja kita ke step yang pertama. Oke, untuk step yang pertama di sini kita akan belajar menyiapkan account dulu di Content Reward. Apa saja yang perlu disiapkan untuk bisa menghasilkan uang dari contentreward.com. Oke, kembali lagi di channel Naka Media, dan untuk step yang pertama di sini kita perlu banget untuk setting account di Content Reward sebelum kita mau bergabung bersama campaign atau agency, teman-teman ya. Di sini halaman Content Reward. Nah, di sini ketika kalian misalkan sudah daftar, kalau daftar kan gampang banget ya. Tinggal pakai Gmail kalian segala macam, terus untuk nyari agensinya juga. Kalau kalian belum paham tentang cara daftar dan lain-lain, silahkan linknya di deskripsi. Saya letakkan video yang lebih lengkap atau kalian bisa lihat di pojok kanan atas. Saya akan sertakan card-nya untuk kalian menuju ke tutorial lengkap cara daftarnya. Oke, di sini ada beberapa halaman. Misalkan contoh di sini untuk balance atau total saldonya, nanti teman-teman bisa melakukan withdraw di halaman ini. Ya, dan ini kalian bisa withdraw menggunakan bank yang ada di Indonesia ya. Kalian bisa cek di sosial media manapun, banyak banget kreator Indonesia yang sudah bergabung bersama Content Reward dan sudah berhasil withdraw, teman-teman. Oke, misalkan contoh di sini untuk kalian yang mau setting account, misalkan mau menawarkan TikTok, YouTube dan lain-lain, teman-teman tinggal buka aja agensinya ya seperti ini dan cari campaignnya seperti apa. Nah, biasanya di tab atas ini ada home, submission, analytics dan lain-lain. Kalau kalian baru dan sudah gabung agensi, nah ini sebelah kiri di sidebar ini, sidebar kiri teman-teman bisa perhatikan. Di sini adalah agensi-agensi yang kalian ikuti. Jadi di sini kan ada campaignnya apa aja nih, berapa bayarannya segala macam untuk per 1000 kali tayang. Ya, submissionnya itu adalah kumpulan video yang sudah kalian submit. Tapi nanti kita akan berangkat ke sana. Nah, berikutnya yang paling penting di sini adalah menautkan account sosial media kalian di bagian account sini. Oke, di sini untuk satu account ini kalian bisa menautkan banyak media sosial seperti YouTube, TikTok segala macam. Dan YouTube-nya pun nggak harus satu, bisa 2, bisa 3, bisa 4 seperti itu. Ya, di sini klik yang namanya add account, di sini klik add account. Kemudian di sini ada yang namanya YouTube, Instagram, TikTok ya, seperti ini, Facebook. Misalkan YouTube contoh, klik continue. Nah, kalian bisa klik username-nya ya, username misalkan contoh aja ya. Contoh saja. Oke, channel misalkan nih, contoh saja channel, klik continue seperti ini. Nah, di sini kalian akan diberikan verifikasi kode. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini. Kalian salin aja ini ya, kalian bisa salin. Kemudian kalian pergi ke YouTube profile kalian ya, YouTube profile YouTube-nya, misalkan channel yang baru dibuat, edit profil. Nah, di sana kan ada tempat ganti logo dan lain-lain. Tapi paste kode ini di bagian deskripsi. Kosongin deskripsinya, hanya ada kode ini aja. Kalau sudah dipasang dan disimpan di YouTube, baru kalian klik verify account seperti ini. Nah, di sini statusnya kan masih pending verification. Kalau ini kan udah verified, ini masih pending verification. Kalau kalian udah tempelkan kodenya di deskripsi channel YouTube kalian, baik channel YouTube baru maupun lama, teman-teman bisa klik verify di sini. Klik verify account. Maka dia, kalau dia udah ngecek nih di sini, udah ngecek kodenya udah dipasang, berarti memang benar channel tersebut punya kalian. Jadi orang tuh nggak bisa asal nempel channel YouTube, karena memang harus diverifikasi dulu. Harus kalian masukkan kode ini di deskripsi channel, bukan deskripsi video, deskripsi channel kalian. Seperti itu ya, untuk menambahkan account. Nah, di sini buat teman-teman, kalau misalkan untuk account ini sebenarnya perlu ditambahkan pertama adalah media sosialnya, karena di sini tempat kalian untuk upload video dan lain-lain. Kalau urusan untuk nanti misalkan ikut campaign segala macam, kita langsung masuk ke step berikutnya. Karena di sini kita untuk step ini kita hanya menyiapkan account sebelum kita melakukan campaign atau menjadi clipper di contentreward.com. Langsung aja kita ke step berikutnya. Oke, untuk step yang kedua, setelah menyiapkan akun, di sini kita wajib banget memahami bagaimana cara kreator tersebut dibayar, CPM-nya berapa, dan bagaimana cara
memahaminya. Oke, di sini untuk step yang kedua, kita akan menjelaskan bagaimana si content reward ini membayar kreatornya. Nah, di sini sebenarnya untuk proses kalau kita withdraw itu gampang banget, udah dijelasin di halaman landing page-nya si content reward ini ya. Di sini kalian bisa setup pembayaran kalian atau payout kalian, connect your bank account, kemudian hasilkan uang, start earning ya, earn and track your balance in real time, kemudian dapatkan bayaran, get paid ya, get paid on time every time. Sesimpel itu ya kalian untuk mendapatkan uang atau menarik uang dari content reward ya. Tapi di sini yang perlu saya jelaskan adalah bagaimana sih sebenarnya si content reward ini menghitung pembayaran dan juga bagaimana membayar kreatornya. Nah, di sini kalau bisa lihat di sini untuk discover popular campaign, yang dimana campaign yang populer di sini teman-teman bisa lihat di sini. Approvalnya teman-teman bisa lihat di sini 40, 20, 2%, 54 dan lain-lain. Dan kalian yang paling perlu kalian perhatikan adalah CPM-nya atau cost per mile atau hitungan untuk 1000 kali penayangan. Di sini ada yang $5, 0,5 sorry, ada $1, 1,25, $3, 1,1, 1,4. Tentu ini akan berbeda-beda sesuai dengan campaign yang kalian cari seperti itu ya. Nah, di sini biar lebih banyak kalian bisa melihat campaign. Jadi di sini untuk masing-masing campaign itu tentunya akan berbeda-beda setiap bayarannya. Jadi si content reward ini akan membayar kalian berdasarkan penayangan yang kalian dapatkan. Tapi misalkan contoh di sini satu contoh, misalkan di sini kita lihat budgetnya yang masih banyak dulu sebagai contoh ya. Di sini budget yang masih banyak yang mungkin kira-kira bisa diikuti. Misalkan contoh 51 dari 7,5, 75.000. Coba kita lihat di sini. Ini untuk approve-nya masih belum ya, belum terlalu bagus untuk approve-nya. Teman-teman bisa lihat di sini 3%, kita skip aja. Approval rate 3% masih sangat-sangat jauh ya, teman-teman bisa lihat di sini. Kita lihat oke, ini coba kita cek di sini. Nah, di sini 86% approval rates. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini bayarannya cukup kecil ya, 0,15. Jadi mungkin di sekitar berapa ya? 3.000 4.000 perak per 1000, tapi mungkin diikuti dengan atau diimbangi dengan peraturan yang nggak terlalu ketat. Oke, di sini teman-teman bisa lihat di sini ya. Yang dimaksud CPM itu adalah berapa sih kalian dibayar per 1000 kali penayangan video kalian, baik di YouTube, di Instagram, di X. Nah, ini campaignnya ada 3 teman-teman ya. Di X dibayar sekian untuk per 1000, di YouTube juga sama 0,15, dan di Instagram juga sama 0,15 per 1k view. Nah, di sini minimal ini adalah pembayarannya, dan maksimal uang yang bisa kalian hasilkan adalah $150 max. Kalau di atas itu, dan walaupun ya video kalian itu menghasilkan view, terus menghasilkan view di atas target ya, di atas maksimal, yaitu kalian dibayar maksimal hanya segini saja. Seperti itu teman-teman. Jadi bukan semakin banyak view-nya akan terus dibayar, enggak teman-teman ya. Itu setiap campaign itu ada max untuk view-nya. Seperti itu yang bisa kalian yang bisa kalian klaim. Seperti itu ya. Jadi teman-teman, kalau di sini menurut saya pribadi kalian memilih CPM yang tinggi nggak masalah. Tapi kalau kita pemula, belum pernah mengikuti campaign, belum pernah jadi clipper atau belum pernah lolos untuk jadi clipper di content reward, kalian cari yang gampang pengerjaannya dulu ya, sampai dolar tersebut benar-benar cair. Karena itu bisa menjadi bahan untuk experience kita atau pengalaman kita untuk mengikuti event di content reward. Setelah itu baru nanti kalian pilih yang gede-gede, kemudian yang mungkin CPM-nya itu jauh lebih besar daripada sebelumnya, seperti itu. Nah, ini untuk di step ini kita kan sudah mempelajari bagaimana si content reward ini membayar, yaitu berdasarkan CPM yang ditawarkan oleh si agensinya, seperti itu. Oke, kita masuk ke step yang ketiga. Oke, kita masuk ke step yang ketiga, yaitu setelah kita memahami CPM atau bayaran untuk kita sebagai clipper. Di sini kita akan memilih klip atau campaign yang akan kita ikuti. Jadi di sini ada beberapa kriteria untuk memilih campaign yang baik. Antara lain misalkan contoh approval rates-nya, bayarannya, dan lain-lain. Langsung saja, ini dia videonya. Oke, untuk step yang ketiga di sini kita akan belajar trik bagaimana cara memilih campaign yang memang benar-benar bisa menghasilkan uang. Karena kalau kita sekedar daftar aja dan langsung ikut gas itu campaign, asal campaign kalian ikuti,
yang ada bukan cuan, tapi kalian malah boncos. Boncos di apa? Boncos di waktu. Terus kalau kalian misalkan beli tools yang premium, kalian juga boncos di uang segala macam ya. Boro-boro balik modal. Yang ada kalian bosan, teman-teman. Oke, di sini ada beberapa trik yang perlu kalian perhatikan dalam memilih campaign, dan mungkin trik ini ada beberapa yang udah menyampaikan kreator-kreator, ada yang belum. Nah, yang pertama yang biasa saya lakukan adalah memilih berdasarkan bayaran. Nah, tapi di sini saya garis bawahi dulu, saya disclaimer dulu ya. Di sini untuk kalian yang sudah mungkin udah lumayan berpengalaman atau mungkin udah lumayan tahu tentang konten reward ini, nggak apa-apa. Kita pilih bayaran yang memang bayarannya cukup oke. Seperti itu ya. Tapi biasanya semakin besar bayarannya, tugasnya akan semakin berat, teman-teman. Ya, seperti itu. Maka di sini kalau untuk saya pribadi nggak apa-apa milih CPM yang gede atau bayaran per seribunya gede ya, asalkan campaignnya itu gampang untuk diikuti. Maka di sini kita bisa milih banyak sekali campaign yang bisa kita pilih. Karena di sini kita tinggal buka segala macam seperti itu, maka kita tinggal memilih campaign yang mau kita ikuti. Misalkan di sini contoh $1 ya. Kalau kita klik misalkan di sini, ini kan ada previewnya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini ya, untuk apa namanya, untuk trik yang kedua selain harga adalah approval rate-nya. Jadi di sini berapa persen konten kreator bisa diterima kalau dia mengikuti campaign ini. Misalkan Diamond X Syndicate. Ya, untuk sindikat ini kan agensi ya teman-teman, 85% approval rate-nya, jadi tinggi banget. Jadi kalau kalian misalkan ikut campaign ini, kemungkinan besar akan diterima teman-teman. Seperti itu. Tapi teman-teman bisa lihat juga untuk keseluruhan dari research-nya. Jadi aturannya seperti apa, requirement-nya seperti apa, seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini untuk media sosial yang akan dimaksimalkan oleh si campaign ini adalah TikTok dan juga Instagram teman-teman. Seperti itu ya, dan di sini ada resources-nya. Seperti misalnya di sini Diamond Info and Success Guide-nya. Kalian wajib banget baca ini kalau kalian mau ikut campaign-nya. Nah, yang pertama kalian bisa lihat CPM-nya atau bayarannya per 1000. Kalau dirasa cocok, tinggal buka, baru kalian cek approval rate-nya. Nah, di sini itu kan kalau kita lihat dari bayaran dan juga tingkat approval rate-nya. Nah, bagaimana dengan kita yang memang memilih niche? Ya, misalkan kalian mau fokus untuk niche podcast aja, kalian bisa ketik aja di sini ya. Ketik aja misalkan podcast di sini. Nah, di sini akan ada banyak podcast pilihan yang bisa teman-teman clipping. Misalkan kalian memang hobinya di podcast saja dan klipnya memang sering klip podcast gitu kan, atau channelnya mungkin memang dari dulu untuk channelnya channel podcast saja. Nah, kalian bisa ketik sesuai dengan niche yang kalian bahas. Misalkan podcast, drama, atau mungkin bisnis, UGC, semuanya teman-teman bisa klik di sini ya sesuai dengan niche yang kalian mau. Misalkan contoh di sini, misalkan ini klip ya, di sini trend scenes misalkan, apa sih bacanya ini ya. Dan di sini ini agensinya, approvalnya 73% dan bayarannya $1 per 1000. Ini udah seksi banget teman-teman ya. $1 itu sekitar mungkin 18 ribuan untuk 1000 penayangan ya. Kita tahu kalau misalkan YouTube Short itu kalau misalkan akunnya fresh, apalagi akunnya sudah hidup, untuk mendapatkan 1000 view itu sangat gampang teman-teman. Seperti itu ya. Jadi kalian ini udah masuk ya, bayaran udah oke, approval rate-nya udah oke, kemudian niche-nya juga sesuai dengan niche kalian. Nah, kalian tinggal gas untuk apa namanya mengikuti si campaign ini. Tinggal kalian klik join campaign aja teman-teman. Dan di sini untuk media sosial yang bisa kalian pakai ada YouTube, YouTube Short, ada TikTok, ada Instagram, bahkan ada Facebook di sini. Cukup komplit teman-teman. Dan bayarannya untuk 1000 kali penayangan itu sama $1 seperti itu ya. Oke, itulah 3 trik ya untuk kalian sebelum ikut campaign. Kalian memilih campaign dengan yang pertama adalah untuk saldonya ya. Yang pertama kalian perhatikan bayarannya dan perhatikan untuk sisa saldonya juga cukup lumayan banyak ya. Misalkan contoh yang tadi ini dari total saldo 2000 ya. Ini yang dibayarkan ke apa namanya ke kreator itu baru $800. Jadi masih ada sekitar $1200. Masih banyak ya. Jangan memilih campaign yang ininya udah full. Misalkan 2000, sisanya udah terbayar 1950. Jadi sisa $50 udah skip aja teman-teman. Nggak usah ikutin ya. Kalau sisanya masih setengah kayak gini itu masih bisa teman-teman, masih siap untuk digas ya. Approval rate-nya dilihat, CPM-nya dilihat, kemudian sisa saldonya dilihat, dan juga needs-nya bisa teman-teman lihat seperti itu. Itu 4 variabel yang bisa teman-teman perhatikan sebelum kalian ikut campaign.
Nah, untuk step berikutnya di sini kita akan belajar bagaimana cara mengerjakan dan memahami campaign yang kalian ikuti. Gaskan langsung ke step berikutnya. Oke, setelah memilih, langkah selanjutnya untuk step yang keempat di sini adalah bagaimana cara mengerjakan campaign tersebut. Karena setiap campaign itu kan ada aturannya, bagaimana cara kita memahami, bagaimana cara membreakdown apa yang boleh dilakukan dan apa yang nggak boleh dilakukan. Langsung aja, ini dia kontennya. Oke, di step ini kita akan belajar sesudah memilih campaign dan lain-lain, kita akan belajar bagaimana cara untuk mengikuti campaignnya ya dan memahami isi campaign tersebut. Nah, di sini tentu kalian udah filter tadi ya, dan anggap saja kalian sudah menentukan satu pilihan campaign, misalkan kayak, nah contoh ini misalkan salah satu campaign, tentu aturannya akan berbeda-beda teman-teman, sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh si agensinya atau si yang buat campaign teman-teman, seperti ini. Misalkan contoh di sini ada campaign yang kalau kalian perhatikan tadi kan bayaran udah cocok, media sosial udah oke ya. Kemudian approval rate-nya misalkan 18 kan kecil ya, kalian cari yang lebih tinggi. Dan di sini kalian scroll dia paling bawah, biasanya di sini ada resources, teman-teman bisa lihat di sini ya. Di sini untuk resource file-nya, untuk aturannya teman-teman bisa lihat di sini biasanya berupa seperti ini, atau di sini biasanya kalau untuk podcast dia langsung saja teman-teman, nggak pakai kayak gini, tapi ada juga yang pakai. Nah, biasanya kebanyakan yang ada yang pakai kayak gini di Google Drive biasanya. Dan di sini untuk cara taunya biar kalian misalkan nggak terlalu paham bahasa Inggris, teman-teman tinggal copy aja semua di sini ya. Tinggal copy aja sampai bawah. Kemudian di sini salin, bawa ke ChatGPT. Tuh, langsung paste ya. Kemudian di sini kasih aja koma. Bagaimana cara saya untuk mengikuti campaign tersebut. Contoh kayak gini aja udah. Langsung aja di ChatGPT kasih jelaskan misalkan tuh, campaign adalah UGC Music Campaign, artinya kamu tidak diminta untuk membuat iklan, tapi kamu membuat video pendek menggunakan lagu resmi Serotonin dari James Hype secara natural lalu mendapatkan view engagement yang baik. Mantap banget kan? Teman-teman, misalnya di sini ini kalau kalian misalkan disuruh bikin lagu segala macam, kalian tinggal masukin aja videonya dan lagu resmi ya. Gunakan file yang mereka berikan melalui Dropbox atau gunakan sound resmi di TikTok. Mantap banget, udah enak banget nih ya. Download file WAV dari Dropbox yang mereka berikan atau langsung gunakan official sound. Ya, kalian tinggal buat video goyang-goyang boleh, video vlog boleh menggunakan sound ini. Kayak gitu aja. Mereka sudah memberikan contoh konten yang disukai, berapa ide travel paling direkomendasikan. Tuh kan, jalan-jalan, drone, pantai, sunset segala macam, memang udah kayak gini konsepnya teman-teman. Di sini ada premium edit, contoh cinematic motor, editing kota malam, hyperlapse. Nah, di sini udah ada untuk kriteria editingnya. Lifestyle, morning routine, working on laptop dan lain-lain. Jadi dia ingin lagu dia itu semakin terkenal teman-teman. Oke, seperti itu. Gunakan lagu sebagai audio utama. Use the official Serotonin song either as the main focus or naturally in the background. Jadi memang ini adalah pakai sound utamanya dari video kalian, seperti itu. Edit yang bersih, clean cut, pacing high quality, contoh editing, beat sinkron dan lain-lain. Ya, bukan slideshow, nggak boleh. Ini larangan teman-teman ya. Foto-foto template murahan nggak bisa. Kalian pakai template di CapCut yang udah jadi itu nggak bisa teman-teman. Ya, gunakan bahasa Inggris, semua harus Inggris dan lain-lain. Oke, seperti ini. Kalau semuanya aturannya udah cocok ya. Nah, di sini teman-teman perlu perhatikan hal yang dilarang yang membuat video kalian itu di-reject atau ditolak adalah edit yang menjelekkan lagu, clickbait, ya, fake reaction, mengubah logo, menambahkan watermark lain, konten spam, slideshow gambar, konten berkualitas rendah. Ya, jadi harus perhatikan ini teman-teman. Oke, ketika misalkan kalian udah cocok, peraturannya cocok nih, langsung aja klik join campaign seperti ini. Maka kalian akan dibawa ke halaman Woof kalian yang pertama kali kalian daftar. Tinggal klik join waitlist dan buat videonya sesuai dengan lagu, sesuai dengan aturan, maksud saya sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan dan sudah diterjemahkan oleh ChatGPT teman-teman. Seperti itu ya. Nah, ketika kalian udah upload, misalkan lagunya udah selesai bang untuk editing videonya, lagunya udah diupload di TikTok dan lain-lain. Langkah berikutnya, di sini kita akan belajar bagaimana cara submit karya kalian. Seperti itu. Jadi di sini ini sekedar contoh aja ya untuk pilihannya. Jadi kalian wajib banget mengikuti trik 1 2 3 dulu untuk memilih konten, memilih campaign, segala macam yang cocok dengan kalian. Baru kalian eksekusi campaignnya sesuai dengan aturan yang ada di campaign tersebut. Setiap agensi berbeda-beda, setiap kreator yang menaruh budget
di content reward ini membuat campaign itu aturannya berbeda-beda teman-teman. Kalian bisa perhatikan aja, tapi hampir semuanya ada aturan yang kayak gini. Apa yang boleh dilakukan, apa yang nggak boleh dilakukan, dan apa yang harus kalian lakukan. Seperti itu ya. So langsung kita ke step berikutnya, yaitu bagaimana cara submit karya kalian. Oke, kita masuk ke step yang terakhir, yaitu submit hasil konten kita atau klip kita, yang dimana di sini adalah step terakhir untuk di tutorial ini. Oke, di step terakhir ini kita akan belajar bagaimana submit karya kalian atau klip kalian ke account di content reward ya, yaitu di Woof. Nah, di sini di sidebar kiri ini adalah agensi-agensi yang sudah kalian ikuti teman-teman. Ya, kalau di ACC atau di Shape gitu kan diterima, maka dia akan muncul di sini. Nanti kalian bisa cek campaign-campaign yang ada di agensi kalian yang sudah kalian gabung. Di sini di bagian menu campaign, maka di sini terdapat banyak sekali campaign. Misalkan contoh kalian udah bikin campaign yang A, B atau C, kalian tinggal klik aja campaign yang sudah kalian bikin atau sudah kalian upload, tinggal klik. Kemudian di sini ada menu di sebelah kanan atau di handphone di bagian bawah ada menu submit video teman-teman. Ya, di sini tentunya kalian udah harus mengikuti aturan dan lain-lain ya. Di sini klik submit video. Nah, di sini important ya, informasi informasinya adalah video must be post 30 menit ya sebelum di-upload ke sini teman-teman ya. Jadi setelah upload tunggu 30 menit dulu baru di-upload ke sini. Seperti itu. Nah, di sini untuk aturan uploadnya juga beda-beda teman-teman. Ada yang title sama link aja, ada yang memang mengikuti audience demographic screenshot. Tadi audiens kalian itu harus di screenshot demografinya dari mana aja. Misalkan aturannya ini kan contoh untuk campaign ini dia mewajibkan orangnya harus dari Inggris misalkan atau dari Amerika. Nah, kalian di sini memang nanti screenshotnya penontonnya memang kebanyakan atau didominasi oleh warga Amerika. Seperti itu. Maka di sini penting banget buat kalian untuk membuat sebuah channel baru dan dikhususkan memang target usernya itu adalah luar negeri teman-teman. Di sini tinggal masukkan titelnya dan masukkan link videonya, masukkan screenshot, udah tinggal langsung submit approval ya. Ketika udah disubmit, dia akan masuk ke sini ke submission. Nah, seperti ini contohnya yang kemarin di reject karena ini ada sekedar contoh aja, asal buat aja nggak mengikuti peraturan apapun. Tinggal upload aja ya, karena ada tutorial uploadnya segala macam. Di sini yang contoh yang di sini untuk submission ini ada bagiannya, ada all clip ya yang di reject atau yang diterima, nanti penghasilannya juga akan muncul di sini. Pending itu yang memang masih dalam peninjauan, approve yang sudah di-approve dan siap menerima bayaran, reject yang ditolak. Seperti ini teman-teman. Nah, di sini ada bagian misalkan lihat campaign, semua campaign segala macam. Nah, di sini ada analisa campaign kalian ya, hasilnya berapa dan lain-lain. Kemudian di sini account, tentunya teman-teman bisa lihat di sini. Di sini untuk discover ya pilihan campaign yang bisa teman-teman ikuti yang di awal tadi ya. Ada fast tracknya juga untuk mengakses menunya. Kemudian account yang kita awal tadi untuk mengaitkan account kalian. Misalkan punya channel itu baru, kalian tinggal kaitkan ulang lagi seperti ini ya untuk nama channel dan lain-lain. Seperti itu. Jadi untuk proses submitnya itu cukup gampang banget. Tapi yang menjadi PR itu adalah diterima atau di reject teman-teman. Kalau udah diterima, di approve ya kalian tinggal nunggu aja karena klip tersebut akan mulai menghasilkan uang buat kita. Tapi kalau di reject, kalian bisa coba pahami peraturannya lagi, cek lagi apakah ada salah di editing, apakah ada salah di uploading dan lain-lain. Seperti itu ya. Oke, mungkin sekian video kita mengenai bagaimana cara menghasilkan uang dari Clipper luar negeri di contentreward.com. Jangan lupa untuk subscribe channel Nakamedia karena di sini akan ada banyak video-video menarik ya seputar cara menghasilkan uang dari online, belajar apapun yang bisa kalian pelajari dan bisa menghasilkan cuan dari online. Sampai jumpa di video menarik berikutnya. See you. Oke, mungkin sekian video saya mengenai bagaimana cara menghasilkan uang dari menjadi Clipper di luar negeri di contentreward.com. Jika ada pertanyaan, kita diskusi di kolom komentar. Jika ada pertanyaan, kita diskusi di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, subscribe. Thanks for watching. See you.